Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik. Mungkin untuk menambah menu-menu kita di menu-menu acara, terutama ya di I'tikaf 1429 Hijriah kali ini. Meskipun mungkin dari teman-teman dari mu'takifin, mu'takifat ada agenda-agenda untuk ibadah mahdoh ya. Tapi insyaallah dari kami panitia juga akan menambah menu-menu mengenai kajian. Ada ta'lim kontemporer, ada ta'lim duha yang insyaallah akan kita laksanakan besok ya. Jadi kami mewakili tim acara ya. Untuk acara besok itu kita akan ada qiyamul lail bersama. Insyaallah akan dimulai pada pukul setengah tiga sampai setengah 4. Kemudian setengah 4 itu akan ada makan sahur ya. Makan sahur sampai subuh. Kemudian ba'da subuh untuk mengefektifkan waktu i'tikaf kita, maka kami dari panitia memfasilitasi untuk tadarus bersama gitu. Yang insyaallah targetannya dalam 10 hari terakhir Ramadan ini kita akan mengkhatamkan 3 kali Al-Quran dengan teknisnya sebagai berikut. Jadi setiap ba'da subuh kita akan langsung tadarus bersama satu juz. Di sana akan dipandu oleh salah seorang instruktur dari lembaga pengajaran Quran. Mungkin di sana ada ayat-ayat yang memang semestinya ada ayat-ayat yang ghoribah atau hal-hal lain mengenai tahsin, cara memperbaiki Al-Quran, itu akan disampaikan juga. Kemudian yang 2 juznya itu dipersilahkan kepada mu'takifin, mu'takifat untuk menyelesaikannya pada hari tersebut. Lalu berlanjut di hari berikutnya dimulai ke juz 4 tadarus bersama dan sampai hari terakhir kelipatan 3 begitu. Kemudian setelah tahsin insyaallah akan ada kegiatan kajian duha ya, dengan kajian 3 hari pertama yaitu Riyadhus Shalihin bersama Ustaz Furqan. 3 hari kedua manajemen Qalbu Ramadan bersama Ustaz Asep. Terus 3 hari terakhir yaitu Fikih Sunnah bersama Ustaz Abbas Aula. Beliau adalah salah seorang pimpinan pondok pesantren Quran wal Hadis. Kemudian setelah kajian duha kurang lebih sampai jam 9-an itu ada kegiatan pribadi, kegiatan nafilah, yaitu mengenai targetannya di i'tikaf kali ini, baca Qurannya mau sampai berapa kali khatam gitu ya. Itu kami sediakan waktu dari jam 9 sampai jam asar ya, sampai asar. Tetapi kami juga memplotkan atau menawarkan mungkin bagi teman-teman yang belum ada agenda itu silakan untuk mengisi kekosongan waktu dari jam 10 sampai jam 11 itu di perpustakaan Islami untuk menambah takofah pemahamannya mengenai keilmuan Islam. Insyaallah akan kami sediakan. Terus dari jam 11 sampai jam 12 itu jangan lupa ada sunnah Nabi yaitu Qailullah gitu. Silakan untuk tidur sejenak supaya ketika qiyamul lail nanti enggak ngantuk gitu, kuat gitu. Dari jam 11 silakan sampai jam 2 sampai menjelang zuhur gitu. Diisi dengan Qailullah. Kemudian salat zuhur dan ibadah nafilah kembali silakan sampai asar ya. Dan kemudian ba'da asar insyaallah akan melakukan kajian kontemporer. Seperti yang telah disampaikan, ada kajian mengenai sejarah Palestina insyaallah besok ya bersama Ustaz
Haji Eri Afandi, yaitu Ketua Mubaligh KNRP, insyaallah. Kemudian hari kedua bedah buku Entrepreneur Muslim, dan selanjutnya insyaallah bisa dilihatlah secara keseluruhan bagi mutakifin sama mutakifat. Itu insyaallah sampai kurang lebih sampai jam 5. Kemudian silakan untuk ibadah nafilah, mau bersih-bersih, mau mandi, dipersilahkan, banyak fasilitas Al-Hurriyah yang bisa dipakai. Kemudian persiapkan menjelang berbuka, yaitu untuk buka saum berkah ya. Silakan untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Di bawah ada ruang perpustakaan bagi mutakifin mutakifat ya, untuk berbuka takjil di koridornya. Kemudian untuk makan di ruang perpustakaan. Setelah itu salat Isya dan tarawih kurang lebih sampai jam 9 ya, jam 9 malam. Setelah itu silakan untuk ibadah nafilah kembali dan siapkan untuk qiyamul lail kembali, dan begitu seterusnya sampai hari terakhir. Nah, mudah-mudahan apa yang mungkin telah panitia sediakan ini tujuannya insyaallah bukan untuk memberatkan ya, tapi untuk menambah menu atau di samping ibadah mahdhah dalam kegiatan itikaf kali ini gitu. Yang jelas apa yang tertinggal mungkin dari acara ini atau kegiatan yang ditinggalkan itu insyaallah sangat bermanfaat sekali bagi para mutakifin mutakifat. Kemudian tentunya ada beberapa tata tertib itikaf 1429 Hijriah yang harapannya semuanya bisa mengikuti dan menyimak, yaitu yang pertama, diharapkan kepada seluruh mutakifin mutakifat untuk disiplin, tertib dan isar gitu, mendahulukan kepentingan saudaranya. Tentunya kalau dalam hal ibadah gak ada isar ya. Misal wudu gak boleh isar, tapi harus dulu-duluan, berlomba-lomba. Kemudian mengikuti setiap kegiatan itikaf yang diselenggarakan oleh panitia, itu harapannya. Kemudian mematuhi dan menaati setiap peraturan yang disepakati bersama, baik di kafilahnya ataupun dalam acara itikaf secara keseluruhan. Jadi nanti para mutakifin mutakifat akan dikelompokkan dalam satu kafilah. Ada kafilah Abu Bakar di belakang gitu ya, kafilah Ali, kafilah Umar, dan harapannya itu ada pemimpinnya karena lebih dari 3 orang. Harapannya mematuhi peraturan-peraturan yang disepakati bersama di sana gitu. Terus yang selanjutnya yaitu menjaga kebersihan lingkungan Al-Hurriyah. Nah, ini mungkin yang paling penting. Jadi harapannya untuk membantu rekan kita yang di cleaning service juga, coba telah kami sediakan tempat-tempat untuk kebersihan ya. Terus selanjutnya yaitu peserta diharapkan mampu mengefektifkan waktu itikaf dengan seoptimal mungkin. Yang selanjutnya yang penting juga yaitu adab-adab isti'dzan atau mungkin permintaan izin ya. Yang pertama yaitu menginformasikan kepada MB, Masjid Boy, atau itulah istilahnya perwakilan dari panitia sebagai perpanjangan tangan panitia kepada peserta ya. Jadi kalau ada sesuatu keperluan, mungkin perlu ada yang harus dibeli, silakan kepada perwakilan panitia tersebut. Yang insya Allah nanti terakhir akan diperkenalkan, ada yang bertugas di Abu Bakar, di Aula, di Ali, Umar, PSI, dan ya semuanya ada insya Allah. Terus mengisi form perizinan. Kalau ada, kemudian ada keperluan yang mendesak, silakan untuk mengisi form perizinan, jangan lupa. Yang ketujuh, nah alhamdulillah pada kegiatan itikaf tahun ini ya, kita membuka
itikaf buat mu'takifat. Jadi buat akhwat, pada tahun ini dibuka pendaftaran untuk beritikaf di Masjid Al-Hurriyah. Setelah kami berdiskusi dengan tim dari Al-Hurriyah, dengan pembagian zona sebagai berikut. Ini zona-zonanya ya. Zona akhwat itu di ruang asma di bawah yang telah kami sekat gitu. Terus di koridor tempat wudu akhwat, tangga wing kanan yang sebelah sana ada hijab, bisa dilihat. Terus lantai 3 dan tangga lantai 3. Jadi yang khususnya jadi bagi mu'takifin, jangan sampai melanggar zona-zona ini gitu ya. Jadi yang tangga itu jangan sampai, harus dijaga gitu. Yang zona ikhwan itu silakan bebas kecuali yang telah disebutkan tadi. Yang jelas jangan sampai keluar masjid itu. Terus yang selanjutnya itu segala saran dan masukan terkait dengan kegiatan itikaf bisa disampaikan melalui papan informasi yang telah kami sediakan. Jadi di belakang ada papan informasi, di atas juga ada papan informasi. Silakan kalau ada masukan-masukan ditulis di sana. Terus dipersilakan bagi para mu'takifin mu'takifat untuk menggunakan semua fasilitas yang ada di Al-Hurriyah. Namun mungkin marilah kita sama-sama untuk menghidupkan sunnah Rasul dalam masjid ini, terutama adab-adab ketika beraktivitas di dalam masjid, adab-adab ketika di kamar mandi seperti apa, adab-adab ketika makan. Itu coba kita hidupkan kembali di Masjid Al-Hurriyah. Terus di ruangan juga telah kami sediakan untuk fasilitasnya, silakan dipakai. Ada berupa kombinasi listrik, terus heat elektrik ya, obat nyamuk elektrik, karpet untuk berehat. Terus ada setrika di belakang, silakan pokoknya semuanya fasilitas yang telah ada. Dispenser bagi yang mau minum pada malam hari yang panas, galon dan lain sebagainya. Kamar mandi, handsoap silakan dipergunakan. Untuk lokasi makan yang ikhwan itu nanti insyaallah di perpustakaan informasi lebih lanjut. Insyaallah ba'da ini kita akan memperkenalkan dari Masjid Boy. Masjid Boy. Untuk itu kita panggilkan Masjid Boy dari ruang Abu Bakar, yaitu Akh Hadi ya. Silakan untuk ke depan supaya yang lain melihat. Yang dari ruang Umar, Akh Aris. Mana? Dari ruang Usman, Akh Kiki. Silakan ke depan. Dari ruang Ali, Akh Anis. Ruang PSI, Akh Firdaus. Ini Akh Kiki ya. Nanti mungkin yang sudah registrasi sudah tahu ruangannya, silakan langsung menghubungi Akh Kiki. Akh Hadi silakan ke depan. Akh Anis, ruang Ali ya. Untuk yang akhwat silakan untuk menghubungi Ukh Cahya. Akh Hadi silakan untuk ke depan. Nah ini Masjid Boy ya. Diulangi, ini Akh Hadi silakan berdiri. Dari ruang Abu Bakar ini Akh Anis. Dari ruang Ali. Terus Akh Kiki ruang Usman. Ya nanti mungkin pada ini silakan untuk berkumpul. Nanti akan dipandu ke ruangannya. Silakan untuk berkenalan. Dan untuk kupon makan, ini yang paling penting, jangan sampai nggak ada. Karena ini tiket untuk masuk ke tempat itu. Penjagaannya ketat. Insya Allah akan dibagikan besok. Jadi tidak sekarang. Insya Allah akan dibagikan besok. Untuk kegiatan akhir ini, silakan untuk berkumpul dengan Masjid Boy masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari tim acara. Harapannya insyaallah untuk menu-menu ini bisa kita nikmati bersama. Kita bisa berpartisipasi bersama sehingga insyaallah menambah berkah. Dan
menambah semangat kita sebagai pemburu-pemburu Lailatul Qadar. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma inna nas'aluka Lailatul Qadar. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.